Perkenalkan, saya Yogi Widya Sakawarsa. Saya adalah salah satu staf dosen pada Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu adalah beberapa mata kuliah inti DKV, yaitu bahasa visual, visual identity, hingga mata kuliah konsentrasi, branding. Dalam video ini, saya akan memaparkan mata kuliah Visual Identity. Jadi, mata kuliah Visual Identity merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah bahasa visual yang ditempuh di semester sebelumnya. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami terkait dengan pemahaman dasar Visual Identity hingga perancangan identitas visual tentang perusahaan, baik produk atau jasa. Mahasiswa akan pelajari terkait dengan perancangan logo yang diimplementasikan pada media informasi dan media promosi sebagai identitas visual yang kuat bagi brand yang dijadikan objek penelitian. Setiap perancangan dilandasi riset terhadap objek penelitian, riset kepada target audience untuk menentukan media yang efektif bagi brand yang diteliti. Dan hasil akhir media dikemas dalam buku grafis standar manual sebagai pedoman perusahaan dalam implementasi logo kepada media-media berikutnya. CPL mata kuliah ini dirancang selaras dengan profil lulusan Prodi DKV Institut Asia Malang. Untuk pertemuan pembelajaran dirancang 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan Delivery, Interaction, dan Assessment atau DAI. Untuk delivery, saya menyampaikan materi termasuk RPS-nya dan presentasi interaktif serta menunjukkan referensi karya seperti media promosi dan media informasinya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi dalam merancang media. Sementara untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah Visual Identity ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses tugas individu seperti prototipe karya, kemudian kuis, penilaian sikap, dan keterampilan. Sementara untuk asesmen sumatif pada penilaian ini berupa penilaian UTS dan karya komprehensif saat UAS. Jadi aspek penilaian ini terbagi menjadi beberapa persen, untuk UAS sebanyak 30%, untuk UTS 30%, untuk tugas 20%, dan soft skill serta kuis totalnya adalah 20%. Mata kuliah ini berbasis OBE, Outcome Based Education, yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa menghasilkan karya visual identity yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan brand yang terjadi di lapangan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada beberapa buku dari para ahlinya, serta dari artikel jurnal yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dan media di masa kini. Nah, berikut cuplikan video pembelajaran pada pertemuan ketiga yang membahas tentang pengetahuan dasar terkait brand, kemudian branding, brand identity, dan visual identity. Oke, baik, selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih ya untuk hari ini. Jadi kita kembali lagi di mata kuliah Visual Identity. Nah, kita akan membahas tentang brand dan branding. Ada yang tahu sebelumnya? Branding itu apa? Dias? Identitas suatu perusahaan atau suatu perorangan. Iya, di dalamnya ada. Pasal? Branding itu visual dari perusahaan. Itu dari perusahaan. Oke. Kita kembali ke sejarahnya teman-teman ya. Mungkin sudah ada yang pernah lihat di artikel atau dimanapun itu ya. Sebenarnya secara historikalnya brand itu berasal kata to burn, membakar ya. Itu besi yang dibakar kemudian dicap di kulitnya hewan. Maka dinamakan to burn, cap bakar. Nah, itu juga diterapkan di pasar hewan secara global ya.
dan mulai berkembang, diterapkan di makanan juga. Tapi kalau itu tanpa bakar ya, kalau menggunakan benda padat yang dicetak, entah plastik atau clay, diletakkan pada rotinya sebelum di oven. Nah, jadi ada beberapa pendapat dari para ahli ya, beliau pakarnya, yaitu David Ogilvy. Beliau mengatakan bahwa brand adalah kumpulan atribut yang berwujud pada sebuah produk. Nah, namun hal ini juga berbeda pendapatnya dengan Martin Niemer. Beliau mengatakan brand bukanlah logo, brand bukan juga identitas, dan bukan produknya itu sendiri. Tapi brand adalah apa yang orang rasakan terhadap sebuah pelayanan, terhadap sebuah produk yang ia beli, terhadap organisasi. Coba kita tes ya teman-teman. Kalau banyak mengatakan brand adalah logo ya, ini brand apa? Nggak tahu ya? Oke, buka logonya. Kira-kira brand apa? Kecantikan. Kecantikan? Kosmetik? Mata? Oke, ya berarti logo tidak bisa langsung merujuk pada brand tertentu ya. Kita coba. Brand apa? Ranking. Oke. Bahkan tidak ada logonya pun. Anda tahu itu produknya dari McDonald's. Kalau ini? Ya. BMW. Padahal logonya tutup. Satu lagi. KFC. KFC. Oke, berarti bukan logo yang jadi hal utama. Bahkan produknya pun bisa menarik pikiran orang untuk menuju pada brand apa ya. Satu lagi. Coca-Cola. Coca-Cola. Oke, full tidak ada yang ditutupi. Brand apa? Masih Coca-Cola. Si. Dari apanya? Gelasnya. Gelasnya. Bahkan shape pun bisa menjadi identitas tertentu. Itu produk apa? Sementara pendapat ketiga dari pakar yang di Indonesia ya, yaitu Pak Subiakto Priyo Sudarsono, mengatakan brand adalah persepsi. Jadi persepsi yang muncul karena adanya stimulan, dapat berupa logo tadi, dapat berupa visual identity, entah kemasan, entah itu poster, entah itu iklan dan sebagainya, ilustrasi, video dan sebagainya, bahkan aroma juga bisa menjadi bagian dari brand. Nah, jadi di branding ya, ada yang fisik, ada non fisik teman-teman. Seperti logo, nama dalam teks, ya. Kemudian media atau produk dalam bentuk visual yang dapat dilihat, dipegang dan dirasakan secara fisik. Nah, wujud fisik ini itu banyak dipelajari di bidang desain di kafe. Nah, sementara yang non fisik ada asosiasi, ada kesan, visi dan misi, value dan reputasi, loyalitas pelanggan. Nah, wujudnya non fisik banyak dibahas di Fakultas Ekonomi. Tapi orang DKV nggak bisa langsung menuju yang fisik aja. Sebelum kita merancang yang fisik, harus tahu dulu non fisiknya seperti apa. Jadi branding adalah segala proses atau kegiatan dalam membangun persepsi yang kuat di benak pelanggannya, di hati pelanggannya. Sehingga fungsinya ada beberapa, teman-teman. Yang pertama sebagai pembeda, positioning, dan saya yakin semua karya yang Anda buat untuk sebuah objek tertentu itu harus punya positioning. Harus ada STP ya, segmen, target, dan positioning. Nah, ini seringkali ketika teman-teman TA nanti itu ditanya STP-nya, banyak yang salah. Karena STP adalah bagian yang penting untuk menciptakan positioning yang kuat. Targetnya siapa? Laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga salah depan. Targetnya di mana? Jawa Timur. Terlalu luas sebenarnya. Usahakan semakin kecil range-nya, semakin enak
semakin aman Anda ya untuk mengerjakan sesuatu, semakin mudah Anda mengerjakan karyanya, semakin mudah juga memilih warna, font, tipografi, ya. Bahkan aset visual yang akan dimasukkan pada karya desain untuk mendukung branding. Nah, hal ini yang bisa membentuk persepsi di benak pelanggannya. Yang kedua, untuk promosi hingga daya tarik. Jadi ini lebih umum, tidak hanya di kegiatan perancangan logo aja, tapi ilustrasi, video juga bisa masuk di sini untuk mendukung branding tadi. Yang ketiga, untuk menciptakan brand trust atau kepercayaan pelanggan terhadap perusahaannya. Dan juga yang keempat, membangun rasa cinta, kesukaan terhadap produk yang diproduksi dan akan diproduksi lagi. Jadi target audiens itu menunggu-nunggu apa ya seri berikutnya. Kalau udah terlalu cinta dengan produk tertentu kan gitu, ditunggu-tunggu produk berikutnya. Seperti iPhone ya, siapa yang selalu menunggu produk iPhone 15, 16 hingga 20 nanti ya, pasti banyak yang menunggu itu, sehingga bisa mengendalikan pasar. Sekarang brand terkemuka yang bisa menyaingi Samsung, ada yang tahu apa? Huawei. Dengan kecanggihan yang baru, teknologi baru, OS-nya juga berbeda dengan lainnya, bukan Android lagi tapi Harmony OS. Udah menggeser pasar Samsung, bahkan Apple. Nah, lantas seperti yang ditanyakan di awal tadi, teman-teman banyak mengatakan visual identity. Apa itu visual identity? Identitas visual. Iya, itu arti bahasa Indonesia, Mas. Apa? Visual identity. Visual dari sebuah brand. Visual dari sebuah brand. Oke. Kalau kita bicara identitas berarti kan sesuatu yang melekat pada diri seorang ya. Oke, kalau kita merujuk pada identitas teman-teman, menurut beberapa para ahli, pertama dari Stella Ting-Tome mengatakan bahwa refleksi diri, cerminan diri yang merujuk pada persepsi orang lain. Sementara menurut Gardiner, yaitu adalah pendefinisian diri sebagai seorang individu yang memiliki ciri khas, perilaku yang berbeda dengan lainnya, dan memiliki keyakinan yang berbeda juga. Sementara menurut Kamus Besar, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, tanda-tanda yang khas yang dimiliki oleh seorang. Berarti kalau visuality artinya apa identitas? Apa? Identitas yang berupa visual. Iya, iya benar. Oke, jadi kalau itu adalah refleksi diri, cerminan diri, jati diri, tanda-tanda ciri khas yang divisualkan. Nah, divisualkan melalui apa teman-teman? Kalian tahu nggak? Logo. Apalagi? Kemasan, color palette, tipografi, video iklan, ilustrasi, poster, motion grafik, semuanya. Makanya branding menjadi induk dari semua karya desain ya, karya desain ya. Yang mana di branding itu butuhkan beberapa kalian teman-teman. Ya harus bisa video, harus bisa ilustrasi, harus bisa animasi, semuanya bisa. Nah, di sini bisa menggabungkan semua aset yang berhubungan dengan visual disatu padukan sehingga tampak kohesif, menyatu dengan erat ya. Yang artinya harus punya kesatuan warna, kesatuan bentuk, kesatuan
komunikasi. Jika teman-teman merancang karya visual identity, kalau warnanya berbeda, berarti kan udah di luar kaidah yang ditentukan atau teori dari brandingnya. Kalau kita bicara brand identity, ya, kita bicara tentang soul-nya. Jadi kan ada dua tuh, teman-teman biasanya salah ya, antara brand identity dengan visual identity. Ya, kalau brand identity adalah soul-nya, seperti pola pikirnya, hatinya, tingkah lakunya, cara bicaranya, namanya, karakter, kemudian cara dia berbicara di depan orang, cara memperlakukan orang, cara memandang dunia, itu termasuk internal aspek, yang mana soul atau internal aspek ini disebut sebagai brand identity. Nah, sementara untuk mengekspresikan internal aspek, kita membutuhkan media-media ya, seperti pakaian, seperti tubuh, seperti rambut kita, yang disebut sebagai external aspek, yaitu body. Pola pikir kita akan menentukan bagaimana cara kita untuk berpakaian. Karakter kita akan menentukan bagaimana cara kita untuk menentukan gaya rambut, motif baju, atau gaya baju, gaya sepatu, dan cara kita memilih warna juga termasuk dari bagian ini, teman-teman. Kalau internal aspek adalah internalnya, pola pikirnya, hatinya, nyawanya. Kalau eksternal adalah bodinya, pakaiannya. Coba bayangkan, kalau sebuah brand hanya punya visual identity tanpa ada brand identity. Mati. Benar. Ibarat orang tanpa pola pikir, tanpa hati. Ya mungkin punya nyawa, tapi nggak penuh ya. Di sini kita perjelas, teman-teman. Ada brand identity dan visual identity. Kalau sebuah perusahaan belum punya yang di sini, artinya membutuhkan brand identity. Kalau sudah punya, tapi belum punya yang di sini, maka perancangan adalah perancangan visual identity. Kalau yang dirubah sebelah sini, namanya rebranding di sini. Kalau yang sini, redesign. Oke. Kalau yang berubah warnanya, redesign. Oke. Sementara jangan lepas dari visi misinya. Makanya bagian pertama yang penting pada brand itu adalah nama. Kalau nggak punya nama, ya apa yang disampaikan ke orang? Oke, udah 21 menit. Kayak sesi pertanyaan ya. 5 menit lagi ya. Sesi pertanyaan dulu, teman-teman, untuk saya record. Ada yang ditanyakan? Silahkan ditanya. Ya. Baik. Jadi Pak, saya mau izin bertanya ya. Ya. Kan kita tahu kayak misalnya kayak sepeda motor Honda, terkenal itu irit. Itu masuknya yang fisik apa non fisik, Pak? Dalam arti 3 roda. Honda, Pak. Honda, oke. Oke. Irit. Itu termasuk internal aspek atau eksternal aspek? Iya. Gitu. Iya, Pak. Oke, itu kan teknologi ya. Teknologi yang dihasilkan ketika sebuah perusahaan ingin menawarkan sesuatu kepada pelanggannya. Jadi perusahaan punya visi dan misi menciptakan produk yang irit. Berarti kan juga termasuk internal aspek. Dibuatlah motor tadi yang irit tadi menjadi eksternal aspeknya. Yang artinya apa? Eksternal aspek tidak bisa lepas dari internal aspek sebuah perusahaan. Begitu seterusnya. Jadi apapun yang dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan itu berasal dari internal aspek
dari visi misinya, tujuannya, ambisi mereka, semangat mereka, brand voice-nya bagaimana. Saling bersinergi semuanya. Jadi soto yang di sini itu semua dibangun berdasarkan ini. Karena yang lahir dulu adalah yang internal aspek. Oke? Oke, Pak, jelas, Pak. Oke. Apakah color palette itu harus menyesuaikan dari jenis produk yang dijual? Maksudnya saya pernah menemui satu brand itu kayak nggak umum gitu loh Pak. Contohnya itu Digici. Ya. Digici kan produk ayam tapi warnanya ungu gitu. Kan kayak berbeda banget sama McD atau KFC yang nonjolin warna merah biar orang kayak tergugah selera gitu. Nah, apakah istilahnya color palette yang berseberangan itu sekarang bisa dipakai di semua jenis produk yang dijual atau enggak? Oke, sip. Pertanyaan bagus ya teman-teman. Jadi perusahaan itu melihat memilih sesuatu bukan dari rasa tadi ya, ayam bukan, tapi STP. Targetnya siapa dulu? Sekarang target Digici siapa? Anak muda. Anak muda. Anak muda untuk jawaban sekelas TA nanti hindari ya, jangan digunakan ya. Remaja misalnya, remaja, akhir misalnya, atau dewasa lebih aman. Atau generasi milenial ya, mereka lebih suka warna yang cerah, yang trendy. Sementara warna merah dianggap sudah terlalu banyak, bosan. Ya mungkin menggugah selera. Tapi yang bisa menggugah tampilan lebih fresh adalah warna-warna yang sekarang lagi tren. Biru langit atau CMY. Makanya Digici menyesuaikan warna kemasannya, warna interiornya sesuai dengan targetnya yang saat ini sedang diriset oleh mereka. Dia ingin bersaing dengan sangat berbeda, tampil berbeda dengan lainnya. Nggak cuma Digici, Wismi, Oh iya, bisa. Gacoan. Ya. Coba perhatikan, ada warna biru dan kuning, pink, ya. Warna-warna itu semua sedang trennya. Jadi artinya apa? Perusahaan ngikutin tren yang sekarang sedang berjalan. Itu satu. Atau ngikutin tren yang udah lama berjalan dan cukup sukses. Satu lagi. Oke, kayak nggak ada ya. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti perkuliahan hari ini teman-teman ya. Kita jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih, selamat siang dan silakan istirahat teman-teman. Demikian cuplikan video yang dapat saya sampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi mata kuliah Visual Identity pada program studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.